Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fiqhus siyam atau hukum terkait dengan puasa, yang mana pada ini saya menggunakan referensi dari kitabnya Dr. Muhammad Hasan Hito yang judul kitabnya Fiqhus Siyam. Di situ yang pertama beliau menerangkan ta'rifuhu atau pengertian dari puasa siyam itu apa. Siyam dibagi dua, ada kalanya secara lughatan yakni al-imsak. Imsak itu berarti menahan dari segala sesuatu. Jadi ketika kita menahan berbicara itu ya juga bisa diartikan dengan siyam secara lugha atau secara bahasa. Sedangkan kalau asyam secara syar'an itu imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Menahan yang mana menahannya itu terkhusus, yakni hanya menahan hal-hal yang membatalkan. An syai'in maksusin, dari sesuatu yang terkhusus. Fi zamanin maksusin, yakni waktunya juga terkhusus, tidak bisa sewaktu-waktu puasa itu, yakni waktunya setelah mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Min syaksin maksusin itu berarti juga yang melakukan itu orangnya terkhusus, yakni muslim, baligh, berakal. Di dalam fiqhus siyam itu diterangkan bahwasanya laqad bada asyamu fi awalil Islam bisyami salasati ayamin min kulli syahrin wa bisyami yaumi Asyura. Yang mana sejarah puasa itu di awal-awal Islam Rasulullah itu masih menerapkan puasa 3 hari dalam tiap bulan, atau biasa kita sebut kalau sekarang itu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 itu. Nah, terus juga ada puasa Asyura. Puasa Asyura. Nah, itu sebelum turunnya ayat kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Jadi puasa apalagi puasa Ramadan itu dimulai pada bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrah. Nah, jadi mulai awal Rasul itu belum ada Ramadan. Nah, kalau dihitung dari 2 hijrah, maka Rasulullah itu menjalankan puasa Ramadan itu selama 9 tahun atau 9 kali. Itu tentang sejarah Ramadan. Nah, terus disebutkan di situ macam-macam puasa itu dibagi menjadi 4: al-wajib, al-mandub, al-makruh, dan al-muharram. Yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa yang diharamkan. Contoh puasa yang wajib semisal Ramadan, puasa nazar, puasa qadha Ramadan, juga kafarat itu puasa wajib. Untuk puasa sunnah ini banyak. Kalau yang ada hadisnya itu Syawal, Arafah, Asyura, dan lain sebagainya. Untuk yang makruh itu ada hadis tentang puasa yang ifradu yaumil Jumat, yakni hanya puasa pada hari Jumat tapi tidak puasa di hari sebelumnya atau sesudahnya. Untuk yang puasa yang haram ini ada 5 hari, yakni Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Nah,
Dan ada yang mengatakan ditambah lagi Yaumus Syak, yakni tanggal 30 Sya'ban. Ini antara apakah besok Ramadan atau tidak, itu juga dikatakan puasa yang haram. Bagaimana penetapan Ramadan? Itu ada dua, yakni tetapnya Ramadan itu ketika biru'yati hilali Ramadan, ketika kita bisa melihat tanggal satunya bulan Ramadan atau hilal. Atau ketika tidak bisa, maka biikmali iddati Sya'ban, maka dengan menyempurnakan bilangan tanggal bulan Sya'ban sampai 30 hari. Ini berdasarkan hadis rawal Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasina yauman. Yakni Rasulullah mengatakan, bersabda, berpuasalah kalau melihat hilal dan berbukalah atau memperingati Idul Fitri kalau sudah melihat hilal Syawal. Nah, jika malam tanggal 30 itu mendung, maka disuruh fa'akmilu iddata, maka kita menyempurnakan bilangannya sampai tanggal 30. Hukumnya apa kita berpuasa Ramadan? An-nasiyama syahri Ramadana wajibun ala kulli muslimin balighin akilin. Bahwasanya puasa Ramadan itu wajib bagi setiap orang muslim yang baligh, yang berakal. Berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayah. Dan juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka ketika kita melihat hilal bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Dalam hadis juga diterangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata somahu wa amara nasa bisyamihi falamma furido Ramadanu tana huwal faridatu wa taraka yauma Asyura faman syaa somahu wa man syaa tarku. Bahwasanya hadis tersebut menerangkan sebelum ayat puasa Ramadan itu turun, Rasulullah itu mengerjakan puasa Asyura pada zaman jahiliyah dan menyuruh orang-orang juga untuk berpuasa Asyura tersebut karena itu memperingati Nabi Isa. Dan kita lebih berhak untuk memperingatinya. Terus dalam hukum juga bagaimana karena puasa itu wajib, bagaimana orang yang meninggalkan puasa itu. Nah, ini dikategorikan dua, yakni tariku siam, ada kalanya bi udrin dan bila udrin. Ada kalanya dengan udzur, ada kalanya tanpa udzur. Untuk yang udzur, maka tidak ada hal yang terjadi, atau nanti ada pembahasan yang mana ketika udzur itu lihat udzurnya kenapa. Terus untuk yang bila udrin, tanpa udzur, meninggalkan puasa, itu ada dua kategori, ada juhud dan ada kaslan. Bisa saja orang itu kalau meninggalkan puasa karena menentang, menyatakan Ramadan itu tidak wajib. Nah, ketika demikian maka hukumnya murtad, keluar dari Islam karena juhud, karena menentang hukum yang sudah ijma. Nah, tapi kalau karena kaslan, malas, nah ini tetap mukmin tapi berdosa karena tidak ada alasan udzur. Lah, untuk bagaimana kalau kita udzur terus kita berkewajiban qadha, ini ada ketentuannya qadha dan fidyah Ramadan. Yakni ketika itu anak kecil, maka tidak ada kewajiban qadha dan fidyah ketika meninggalkan puasa. Ketika gila yang tidak disengaja,
mungkin karena kecelakaan, nah, ini maka tidak ada qadha dan fidyah. Kalau gilanya disengaja, maka masih ada kewajiban qadha tanpa fidyah. Kalau orangnya sakit, itu juga boleh meninggalkan puasa. Ini juga dibagi dua. Ketika ada harapan sembuh, maka wajibnya qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau tidak ada harapan sembuh, semisal orang yang sudah tua renta, sakit-sakitan ini, maka tanpa qadha, tapi cuma bayar fidyah. Orang yang sangat tua juga begitu fidyah. Orang yang bepergian musafir sesuai dengan masafatul qasri, maka ia meninggalkan puasa, maka wajib qadha saja tanpa fidyah. Nah, ini untuk orang yang hamil dan menyusui. Ini juga ada 3 kategori. Ketika khawatir pada dirinya sendiri, maka qadha. Ketika khawatir pada dirinya dan bayinya, janinnya, maka qadha saja. Tapi kalau khawatirnya hanya kepada bayinya saja, maka kewajibannya qadha dan fidyah. Untuk orang yang haid dan nifas, ini kewajibannya hanya qadha. Nah, syarat dibagi dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Untuk syarat wajibnya muslim, baligh, dan berakal. Untuk syarat sahnya kita harus niat, dan yang kedua menahan dari imsakun minal muftiroti, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal yang membatalkan puasa menurut Muhammad Hasan Al-Hito itu ada 4. 1 al-jima', 2 istikhrajul mani, yang ketiga al-qai'u amdan, yang keempat at-ta'am wasyarab. Ini jima, keluarnya mani dengan sengaja, mutah dengan sengaja, atau ada masuknya sesuatu dalam lubang. Nah, untuk hal-hal yang dimakruhkan ini ada 6. Yang pertama al-hijama. Al-hijama itu berarti bekam, cantuk, itu makruh ketika itu. Al-qublah, mencium istrinya. Yang ketiga wisol. Wisol itu berarti menyambung 2 puasa. Jadinya ketika maghrib tidak berbuka langsung, tapi disambung sampai besoknya lagi, itu juga makruh. Terus siwak ba'da zawal, yakni bersiwakan setelah tergelincirnya matahari. Yang lanjutnya dzukut ta'am, mencicipi makanan. Nah, itu juga makruh karena dikhawatirkan nanti makanannya masuk ke dalam mulut. Terus yang terakhir itu ar-rafas fil qaul. Ya, ini berkata-kata yang jelek. Nah, jadi ketika ada orang yang mengatakan puasamu batal karena berbohong atau karena mengatakan jelek, itu yang batal itu batal pahalanya, tapi untuk puasanya tidak. Untuk hal-hal yang mandubat, yakni ada sahur. Nah, sahur itu hal yang disunahkan, walaupun segelas air, yang penting kita sahur. Terus lagi takhirus sahur wa ta'jilul futur, mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Nah, jadinya mepet-mepet subuh, itu lebih baik karena nanti akan energi itu kan masih banyak. Terus al-iftar alat tamar, kalau berbuka dengan kurma mengikuti Rasulullah. Kalau tidak ada ya berarti ya dengan hal-hal yang manis. Yang kemudian ad-doa indal iftar, doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu. Dan seterusnya. Terus taftirus shaim, yakni memberi buka kepada orang yang berpuasa atau sedekah. Yang terakhir al-iksar bi sedekah dan watilawatil Quran, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Itu tadi hal-hal yang terkait dengan fikih puasa yang dicantumkan oleh Muhammad Hasan Hito. Semoga sedikit kajian yang kita paparkan ini akan menambah wawasan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah dengan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.